Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Afif Nifada dengan NIM 2119205. Nah, saya dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri, teman saya Juhaidia dan Sania Nuri. Nah, kelompok kami akan membahas tentang pengertian ilmu pendidikan. Apa sih ilmu pendidikan itu? Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ilmu. Nah, ilmu itu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima yu'alimu, yang memiliki arti mengetahui. Nah, sedangkan menurut terminologi diartikan sebagai suatu keyakinan yang mantap dan sesuai dengan fakta empirisnya atau hasil gambaran berdasarkan rasio. Nah, sedangkan pendidikan artinya prosesi perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, dan juga cara mendidik. Nah, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantoro atau yang kita kenal dengan Bapak Pendidikan, beliau menuturkan, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, maksudnya adalah apabila seorang itu berpendidikan, tentu dia akan berperilaku sesuai dengan ilmunya atau mengamalkan ilmu yang ia peroleh, baik dari lingkungan sekolah, baik dari lingkungan keluarganya sendiri, maupun di pondok pesantren yang tinggal di pesantren seperti itu. Kemudian menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar, berarti sadar ya, rencana untuk mewujudkan pembelajaran dan prosesi pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, dengan demikian pengertian ilmu pendidikan adalah suatu pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan mempunyai metode tertentu yang ilmiah untuk menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan bantuan atau didikan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk bermakna bagi dirinya, masyarakat maupun penciptanya, seperti itu. Nah, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pentingnya pendidikan dan ilmu pendidikan. Jadi, pendidikan ini sangat penting karena biasanya orang yang berpendidikan ini wawasannya lebih luas. Dia lebih bijaksana dan berkepribadian tangguh. Pendidikan juga dapat membedakan kedudukan dalam masyarakat. Biasanya orang yang berpendidikan tinggi itu lebih dihargai dalam masyarakat. Kemudian, selain memberikan pengetahuan dan keterampilan, sekolah dasar juga berfungsi untuk mengembangkan kepribadian, emosional, moral, dan sosial. Selanjutnya, tingkat pendidikan juga mempengaruhi dalam pekerjaan, khususnya dalam jabatan. Jadi misalkan seseorang yang lulusan SD dengan lulusan S3 itu dalam hal pekerjaannya itu berbeda, jabatannya pun berbeda dan juga mempengaruhi pendapatan nantinya. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sania Nuria, NIM 2119369. Saya akan menjelaskan poin yang ketiga dan keempat. Poin ketiga yaitu faktor-faktor pendidikan. Faktor-faktor pendidikan itu ada 5: pendidik, anak didik atau peserta didik, tujuan pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Yang pertama, pendidik adalah orang yang disertai tugas atau amanah untuk mendidik dan dapat juga diartikan membina, memelihara, membimbing, dan mengarahkan, seperti guru dan dosen dalam lingkup formal atau ustadz
dan kiai dalam lingkup non-formal, atau juga orang tua dan keluarga dalam lingkup informal. Kedua, anak didik atau peserta didik. Anak didik atau peserta didik ditunjukkan pada orang-orang yang sedang belajar. Yang dimaksud dalam orang-orang tersebut adalah orang-orang yang masih dalam perkembangan fisik, psikis, atau belum dewasa dan masih membutuhkan bantuan orang dewasa, seperti siswa sekolah dasar dan siswa sekolah menengah pertama. Ketiga, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu dunia cita yang sulit untuk diwujudkan. Ia masih berada dalam bayangan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, kita harus berusaha secara maksimal, seperti dengan belajar dengan rajin dan disertai dengan doa. Keempat, alat pendidikan adalah segala sesuatu apa saja yang dipergunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. Contoh, buku, pulpen, dan alat tulis lainnya. Bahkan media elektronik seperti handphone dan laptop yang digunakan seperti pada masa pandemi sekarang. Kelima, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan corak pendidikan yang berpengaruh pada peserta didik. Lingkungan pendidikan berupa lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah. Di antara lingkungan tersebut yang berpengaruh besar adalah lingkungan keluarga, karena lingkungan keluarga adalah sekolah pertama yang membentuk perilaku dan pola pikir anak yang menjadikan anak tersebut bersifat baik maupun buruk. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang keempat, yang terakhir, yaitu jenis-jenis pendidikan. Jenis-jenis pendidikan itu ada 3, formal, non-formal, dan informal. Pengertian dari pendidikan formal yaitu pendidikan yang struktur dan berjenjang dari pendidikan anak dini sampai pendidikan tinggi, seperti TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kedua, pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang setara dengan pendidikan formal melalui proses lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti majelis taklim, lembaga kursus, dan lainnya. Ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal yaitu jalur pendidikan dalam lingkungan, terutama keluarga. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.